Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita lanjutkan pengertian wa tathbitan min anfusihim, ya. Itu kemarin kita sampai kepada pengertian wa tathbitan min anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila krana yakine kelawan bakal oleh lirune krana setuhune Allah Subhanahu wa taala wis saguh nglironi ing wong kang infak. Ada yang memaknai bahwa tasbitan min anfusihim itu artinya adalah karena yakin bahwa akan mendapat ganti, karena Allah Subhanahu wa taala telah sanggup untuk memberikan ganti kepada orang yang infak. Jadi tidak usah diminta lagi gitu ya, lillahi ta'ala saja. Wakila maknane krana arah netepaken ing setengahe awake kelawan iman krana setuhune mal iku dulur lanange roh. Mongko sapa wong nafaqahaken artane liwajillah mongko langgeng setengahe awake, lan sapa wong nafaqahaken artane roe liwajhillahi mongko langgeng karo, mungkin ini artane lan roe liwajillah mongko langgeng karo lan langgeng awake kabeh. Fafham. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah karena arah memperteguh, menetapkan sebagian dari badannya dengan iman, karena sesungguhnya harta itu saudara laki-lakinya roh. Maka barang siapa menafkahkan hartanya karena Allah, maka dia akan akan abadilah setengah atau separuh dari badannya. Jadi harta dan roh atau yang milik dengan roh itu katakanlah kakak beradik gitu ya. Kalau yang satu diberikan, maka kalau satu diberikan, maka sebagian dari badannya itu akan abadi. Lan sapa wonge nafakahaken artane lan rohe liwajillah mongko langgeng karo-karone lan karo lan langgeng awake kabeh. Maka barang siapa menafkahkan harta dan rohnya, maka karena Allah, menafkahkan harta dan rohnya karena Allah, maka kedua bagian dari tubuhnya itu akan abadi, akan menjadi abadi. Jadi karena tadi badan kita ini sebagiannya, katakanlah itu adalah didukung oleh roh, sebagian yang lain didukung oleh badan. Kalau dinafkahkan dengan ikhlas, maka kalau dimakan hartanya
maka sebagian dari dirinya akan selamat, akan abadi. Sementara kalau dinafkahkan dua-duanya, badannya dan hartanya dan rohnya, maka keseluruhan tubuhnya akan menjadi abadi. Utai misale lan ngibarate wong kang nafakahaken ing artane krana amrih karidane pangerane iku kaya misale kebonan ingkang ana ing panggonan ingkang luhur ingkang ketiban udan. Jadi perumpamaan atau ibarat dari orang yang menafkahkan hartanya demi keridaan Allah itu seperti kebun yang ada di tempat yang tinggi, yang kejatuhan hujan, yang terkena hujan. Mongko yakti tulus wetune wawahane tikel tinimbang kebon ingkang liyane. Maka pasti kalau itu daerah yang tinggi, maka buah-buahnya akan banyak daripada kalau yang di tempat lain. Mongko semono uga ngamale sedekahe wong kang ikhlas lan ora gawe idzak marang fuqara. Padha uga akeh utawa gedhe mongko yekti mundak-mundak mungguhing Allah. Pirang-pirang tikelan awit 10 hingga 70. Saya kira 700. Hingga 700. Maka demikian juga amal sedekah orang yang ikhlas itu, tetapi tanpa menyakiti hati orang fakir yang diberinya, yang diberi infak, maka sedikit atau banyak itu akan bertambah-tambah bagi Allah, mulai dari 10 kali sampai dengan 700 kali. Ya. Utawi lafadz jannah iku maknani kebonan ingkang ana wit kurmane. Lamun ana kurmane lan ana anggure mongko den namani firdaus. Nah, kata jannah dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kebun yang ada pohon kurmanya. Kalau selain pohon kurma ada juga pohon anggur, maka itu disebut firdaus. Ya. Jadi firdaus itu artinya yang punya kebun yang ada pohon kurmanya dan ada selain kurma juga ada anggurnya. Ya. Ini ada masalah dengan komputer saya, kenapa ini kok jalan sendiri? Mungkin mouse-nya. Ya. Ini setiap kali saya paskan di tempat yang saya baca, ini jalan sendiri ya. Ya. Makna al-isyari. Setuhune, kok mlaku dhewe ya, Bu. Ya. Setuhune misale wong kang nafakahaken artane tegese pira-pira nikmate pangeran, nikmat diniyah utawa duniawiyah, oleh nafakahaken hale amrih karidane Allah Subhanahu wa taala bloko ora ngarah sawiji-wiji liyane Allah saking donya lan akhirat. Lan malih oleh tolabul haq lan mardhatillah iku misale wong kang nandur wiji ana ing panggonan kang luhur. Mana isyari, sesungguhnya perumpamaan dari orang yang menafkahkan hartanya, maksudnya menafkahkan beberapa nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya, baik itu nikmat
agama maupun nikmat dunia, sedangkan menafkahkannya itu demi keridaan Allah semata, tidak ingin mencari yang selain Allah, baik itu berupa dunia maupun berupa akhirat, dan juga untuk mencari Allah kebenaran dan Allah yang maha benar dan keridaan Allah yang maha benar, maka perumpamaannya itu seperti orang yang menanam di tempat yang tinggi. Artinya ibarat wiji iku ati, rupane robuah iku ikhlas. Di sini bijinya itu adalah hati. Sedangkan tanah atau lembah yang tinggi itu adalah ikhlas. Artine misale nandur ngamal ing dalem ati ikhlas iku mongko maknane ing ati waridatul haq. Artinya perumpamaan menanam amal di dalam hati dengan keikhlasan itu, atau di dalam hati ikhlas, di dalam keikhlasan yang ada dalam hati itu mengenai, maka hati itu akan terkena dengan waridatul haq. Beberapa kali disampaikan waridatul haq itu hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berbentuk ilham atau sinar atau kekuatan, ya, waridatul haq. Saya ulangi, artine misale nandur ngamal ing dalam ati ikhlas iku mongko makenani ing ati waridatul haq. Perumpamaan menanam di dalam hati ikhlas, dalam ikhlas yang tadi kan robuah itu ikhlas, sedangkan hati itu adalah biji. Jadi kalau menanamkan hati di dalam keikhlasan, maka hati itu akan terkena oleh waridatul haq, oleh hal-hal yang datang dari Allah yang maha benar. Mongko lamun ora ono waridatul haq, mongko ilhamatul haq. Kalau bukan waridatul haq, maka itu ilhamatul haq. Jadi kalau waridatul haq itu umpamanya seperti hujan yang banyak begitu. Tapi kalau ilhamatul haq itu seperti embun atau seperti gerimis. Jadi air yang tidak banyak. Mongko yakti teko samratul amal nisbate mukhlasin iku tikel-tikel kelawan den tabetaken marang samratul amal nisbate wong kang kelawan den nisbataken marang samratul amal nisbate wong kang amrih akhirat. Maka kalau tidak ada waridul haq, maka yang ada adalah ilhamatul haq. Maka pasti akan tumbuhlah buah dari amal itu bagi orang mukhlasin secara berlipat-lipat. Bagi orang yang ikhlas itu secara berlipat-lipat, ya, seperti dan nisbatakan marang samratul amal nisbati wong kang amrih akhirat. Jadi dinisbahkan atau diumpamakan buah amal itu seperti orang yang mencari akhirat. Artine setuhune ngamale wong kang amrih mardhatil haq bloko iku tikel-tikel tinimbang wong kang dibandingkan, ya, di sini maksudnya. Jadi buah dari perbuatan orang yang ikhlas itu berlipat-lipat dibandingkan dengan buah orang yang beramal untuk akhirat. Artine setuhune ngamale wong kang amrih mardhatil haq bloko iku tikel-tikel tinimbang wong kang amrih akhirat. Krana nikmate wong kang amal akhirat iku muhung nikmatul jannah bloko. Lan nikmat kaduwe wong kang mukhlasin iku pirang-pirang wernane lan pirang-pirang tikelan saking kurbatul haqqi lan daulatul wusul.
lan ningali ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi basyarin. Artinya sesungguhnya orang yang beramal semata-mata untuk keridhaan Allah yang maha benar, itu pahalanya akan berlipat-lipat dibandingkan orang yang beramal untuk mendapatkan akhirat. Karena kalau untuk mendapatkan akhirat, maka balasannya itu hanya surga saja. Sedangkan nikmat bagi orang yang ikhlas itu banyak macamnya dan berlipat-lipat daripada surga, lebih banyak daripada surga, yaitu qurbatul haq, dekat dengan yang maha benar, wusul atau ya kalau dekat tadi pengertiannya bertempat ya. Kalau wusul itu artinya bisa berhubungan langsung, ya, dan bisa melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bisa mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, serta tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi itu lebih banyak daripada kalau hanya surga, ya. Monggo krana setuhune Allah iku paring marang wong kang ahlil akhirat bagian saking nikmatud dunya kelawan dedalan tabaiyah, lan ora paring marang wong kang ahli dunya bagian saking nikmatul akhirah ora. Semono uga ia paring subhanahu wa ta'ala ing wong kang ahlillah den paringi bagian akhirat kelawan dedalane tabaiyah, lan ora den paringi wong kang ahlul akhirat bagian saking ahlullah ora. Fafham. Maka sebagaimana tadi kan ada tingkatan, ada 3 tingkatan orang yang infak ya, infak untuk dunia, ada infak untuk akhirat, dan infak untuk Allah. Maka bahwa Allah itu memberikan kepada ahlul akhirah, pada orang yang tingkat 2, beberapa nikmat dunia dengan jalan tabaiyah, artinya kalau sudah dikasih akhirat maka dunianya pun dapat gitu. Tetapi tidak memberikan kepada orang yang ahlu dunia, yang infaknya untuk mendapatkan dunia, itu apa yang diberikan kepada ahlul akhirah. Jadi orang yang tingkat 1 itu hanya dapat bagian tingkat 1, tapi orang yang tingkat 2 yang ahlul akhirat itu mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia atas jalan tabaiyah tadi, terbawa gitu ya. Demikian juga orang yang mendapatkan ahlullah, orang yang tingkat ketiga itu mendapatkan bagian akhirat juga secara tabaiyah, secara karena dapat lebih tinggi dia, yang di bawahnya pun dapat gitu maksudnya. Tetapi orang yang ahlul akhirah tidak mendapat bagian dari ahlullah tadi. Mungkin begini ceritanya. Jadi tadi kalau orang yang infaknya itu untuk dunia, dia hanya mendapatkan bagian di dunia. Tapi orang yang infaknya itu demi akhirat, maka dia mendapat pahala akhirat dan pahala dunia juga. Nah, sedangkan orang yang mendapatkan, tetapi orang yang tadi yang ahlu dunia tidak mendapat balasan akhirat. Sementara yang tingkat ketiga, orang yang ahlullah, tadi yang dekat kepada Allah, yang ikhlas karena Allah, dia mendapatkan balasan dunia, mendapatkan balasan akhirat, dan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Jadi dia dapat 3 gitu, dengan jalan tabaiyah tadi itu. Fafham, maka pahamilah hal itu. Mongko arah mangkono dadi samaratu ahlillah iku tikel-tikel loro lan kaduwe wong ahlul akhirah suwiji. Ya, jadi dengan demikian maka ahlullah tadi yang tingkat ketiga yang ikhlas karena Allah itu pahalanya berlipat 2, yaitu ahlu dunia dapat pahalanya ahli dunia dan dapat pahalanya ahli akhirat. Nah,
Sedangkan ahlul akhirat itu hanya dapat satu, artinya lipat dua kali daripada yang ahlu dunia. Jadi kalau ini lipatnya artinya di sini dikatakan dua, tapi maksudnya adalah tiga ya, karena dilipatkan menjadi dapat dunianya, dapat akhiratnya, dapat ahlullahnya tadi. Sedangkan ahlul akhirah hanya dapat ahlul akhirah dan dapat pahalanya ahlul dunia dan ahlul akhirah. Wakila artine difaini iku ing dalam dunya keparingan samarotul kasyaf lan musyahadah lan warnane karomat wallahu basirum bima ta'malun. Kata dua kali atau difaini itu ada yang mengatakan artinya adalah bahwa orang itu di dunia akan mendapatkan kasyaf dan musyahadah. Kasyaf itu artinya terbukanya pengetahuan gaib, musyahadah itu menyaksikan dalam arti bermuka-muka dengan Allah, dan berbagai macam karomat, hal-hal yang luar biasa. Allah maha mengetahui, maha melihat terhadap segala sesuatu. Monggo nuli nuturaken subhanahu wa ta'ala ing hale ahlul infak ing dalem infake. Maka lalu Allah menyebutkan keadaannya ahlul infak, orang-orang yang melakukan infak di dalam infaknya itu. Faqala ta'ala ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa anabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ana ta padha demen sira kabeh wong kang padha ahlul mar'i kelawan sedekahe. Ana ta demen yen ana kaduwe sira kebon-kebonan saking wit kurma lan wit anggur ing hale mili ing ngisore lan kiwa tengene kebon bengawan ing hale tetep ing dalem kebon iku pirang-pirang wernane wowoan. Ya. Apakah kamu semua menginginkan, wahai orang yang suka riya, orang yang suka pamer dengan sedekahnya, ingin ingin mempunyai kebun-kebun yang berisi pohon kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya dan di kanan kirinya sungai, serta di dalam kebun itu terdapat berbagai macam buah-buahan. Apakah kamu menginginkan itu? Lan hale teman-teman wus makenani ing wong iku tuwa mongko nuli apes saking kasab sabab wus tuwa lan ing hale keduwe wong iku anduweni anak putu cilik-cilik ingkang padha ora ana kuwasa kasab kabeh. Kemudian setelah itu orang itu menjadi tua dan lemah, tidak bisa lagi bekerja karena sudah tua, padahal mempunyai anak cucu yang masih kecil-kecil yang belum bisa bekerja, belum bisa mencari penghidupan. Wong kono lima kenani ing kebon-kebonane kena angin banget ing jerone angin gawa geni. Kemudian kebun itu tertiup angin panas ya, yang seakan-akan angin yang membawa api. Mongko nuli ngobong geni ing kebon kabeh, mongko ana wektune rusake kebon lan ilange iku ing dalam wektu hajat-hajate banget marang kebon. Ya, lalu kebun itu terbakar dan rusak. Padahal waktu itu dia pas membutuhkan kebun itu. Karena tadi kan sudah punya kebun yang berisi pohon kurma dan
anggur, lalu anak-anaknya, anak cucunya masih kecil-kecil, dia sendiri sudah tua, tiba-tiba kebunnya itu terkena angin panas lalu terbakar. Nah, rusaknya pohon itu kebun itu pada saat sedang butuh-butuhnya. Karena dheweke banget apese lan tuane, karena dia sendiri sekarang sudah lemah dan tua. Mongko dadi langgeng wong iku lan saanak putune kabeh iku padha apes kabeh lan padha bingung. Ora ana padha duweni pertikel malih keduwe wong iku kabeh. Maka lalu dia dan anak cucunya yang masih kecil-kecil itu lalu lemah, bingung, tidak mempunyai kreativitas lagi, tidak mempunyai daya lagi untuk mengatasi persoalannya. Mongko utawi ikilah misale nafakoe wong kang riya lan wong kang ahlu ngundat-ngundat ing dalem sedekahe. Demikian itulah perumpamaan orang yang bersedekah dengan riya, bersedekah untuk dilihat orang, dan bersedekah dengan cara dengan berkata-kata kasar kepada orang yang disedekahi. Jadi ibaratnya seperti orang yang sedang butuh-butuhnya biaya, katakanlah begitu, tapi kebunnya malah rusak. Sedangkan dirinya sudah lemah, anak-anak cucunya itu masih belum bisa bekerja. Utawi luwe hajat-hajate wong iku ing dalem manfaate amale iku ana ing dalem akhirat, lan ing dalem akhirat iku wektu weruhe ora manfaate amale, mongko ora bisa bali malih marang donya krana arah gawe amal soleh. Ya, kapan kita pas butuh-butuhnya manfaat dari amal kita, yaitu pada waktu di akhirat. Dan ternyata di akhirat itu barulah dia tahu bahwa apa yang dikerjakannya dulu itu tidak bermanfaat karena diikuti karena dengan riya atau diikuti dengan kata-kata yang kasar. Dia sudah tidak mungkin lagi balik membuat amal lagi. Qala Ibnu Abbas tuhune iki ayat tumurun marang sawiji wong lanang ingkang nglakoni amal soleh, mongko nuli nggodha marang iku wong setan. Mongko nuli nglakoni kelawan pira-pira maksiat hingga ngobong maksiate ing amale soleh. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai amal soleh. Lalu dia tergoda oleh setan dan melakukan berbagai macam maksiat, sehingga maksiatnya itu membakar semua amal solehnya. Kaya mengkono hukum kang tinuture telaaken Allah Subhanahu wa taala marang sira kabeh ing pira-pira ayat, supaya ana sira marang ayatillah padha angen-angen lan padha mikir-mikir. Mongko dadi bisa ngalap ngibarat kabeh sira kabeh ing ayat. Demikianlah hukum yang disebutkan dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, yang berupa ayat-ayat, agar kalian memikir-mikir, merenungkan dan memikir-mikirkan ayat itu sehingga bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Ya. Makna al-isyari, setuhune Allah iku wis andadekaken ing rohul insan lan qalbul insan, den dadekaken upama kaya kebon-kebonan, tegese kaya tamanan sari ingkang ana ing dalem kebon pirang-pirang wernane samaratul amal. Sesungguhnya Allah telah menjadikan roh manusia itu dan hatinya dijadikan seperti kebun, ya, atau seperti taman sari yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah dari amal. Krana wis gawe Allah Subhanahu wa taala ing dalam insan kelawan bagus-baguse dedeg
lan bagus-baguse rupa ing dalem wus den sediani kelawan pirang-pirang karomat lan pirang-pirang kamalat, lan den paes-paesi kelawan pira-pira fadhail, lan ingkang den wuruk kelawan sekabehane asma, lan ingkang den padangi kelawan pira-pira nurul akli lan nurul hawas, lan ingkang den amoti kelawan amanatul haq. Karena Allah telah menjadikan di dalam manusia itu bentuk yang yang paling bagus dan rupa yang paling bagus atau rupa yang paling bagus, serta disediakan berbagai macam kemuliaan serta kesempurnaan, dihiasi dengan berbagai macam sifat utama fadhail, dan diajari berbagai macam nama, kemampuan membuat konsep, dan diterangi dengan berbagai macam cahaya akal serta cahaya indera, serta diberi amanat, dibebani dengan beban amanat dari Allah. Jadi manusia itu sempurna, perangkatnya lengkap begitu, tapi diberi amanat. Lan ingkang mili ing atase insan anharul inayah, dan yang mengalir, dan pada manusia itu mengalir sungai inayah. Inayah itu artinya perhatian dari Allah. Moko ama kenani ing insan dhaful basyariyatil insaniyah, lan duweni pirang-pirang durriyatun du'afa, lan iyo iku mutawallidatul basyariyah. Tetapi manusia itu juga terkena kelemahan dari sifat manusia sendiri, mempunyai berbagai macam keturunan atau anak cucu yang lemah juga, yaitu mutawallidat al-basyariyah, hal-hal yang lahir dari sifat kemanusiaannya. Itu disebut dzurriyyatun du'afa. Lan iya iku dzurriyah karep marang tarbiyah, mongko nuli makenani ing ngamale bir utawa ngamal soleh kena geni riya lan geni nifak. Dzurriyah itu membutuhkan pendidikan, ya. Tapi lalu amal kebajikan manusia itu dan juga amal solehnya itu terkena api riya, terbakar oleh api riya dan kemunafikan. Mongko nuli ngobong wijine rohaniyah kelawan genine sifate basyariyah, mongko dadi malih lan ngalih sifate akhlak ruhaniyah dadi nafsaniyah. Jadi ketika terkena riya dan munafik, maka lalu biji rohaniyah, bibit rohaniyah itu terbakar oleh sifat-sifat kemanusiaan. Jadi di sini ada insan, ada basyar, ya. Orang menyebutkan kalau insan itu artinya manusia yang menghadap kepada Allah, ya. Jadi insan. Kalau basyar itu manusia yang menghadap kepada alam bawah, ya. Jadi kalau basyar itu dari busyroh, dari kulit, ya. Jadi kalau insan itu dengan akalnya, manusia, akal dan rohaninya manusia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau basyar itu dengan tabiatnya manusia bisa meluncur ke bawah, lebih rendah dari binatang, dari binatang ternak dan binatang lainnya. Karena itu lalu sifat akhlak rohaniyah itu karena terbakar oleh sifat-sifat basyariyahnya, lalu menjadi nafsaniyah, menjadi akhlak yang terdorong oleh nafsu. Lan malih
ngalih sifate maulukaniyah dadi syaitoniyah lan hayawaniyah, dan juga sifat kemalaikatannya itu berubah menjadi setan, sifat setan atau sifat hewan. Mongko dadi ngedonakan Allah Ta'ala saking ala iliyin marang asfala safilin, maka lalu Allah menurunkan, menjatuhkan manusia seperti itu dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling bawah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian memikirkannya. Mongko kapan mangkono mongko ojo padha ngrusak sira kabeh ing bagus-baguse halira. Sira rusak kelawan ala-alane af'alira, maka janganlah kalian merusak keadaanmu yang paling bagus itu dirusak dengan perbuatan yang paling buruk. Lan ojo gawe rusak sira kabeh ing bagus-bagus ya amalira, sila rusak kelawan fasidi amalikum. Dan jangan kau rusak amalmu yang paling baik dengan amalmu yang paling jelek atau yang rusak. Lan ojo sia-sia sira kabeh ing umurira krana ginawe amrih angen-angenira lan sedya sira ing pati sadurunge nekani pati. Dan jangan kau sia-siakan umurmu untuk mengikuti angan-angan, dan bersedialah kamu untuk mati sebelum mati itu datang kepadamu. Nah, jadi ini perumpamaan dari dari amal yang terbakar oleh riya dan munafik. Gitu. Saya kira sampai di sini untuk malam ini kita akhiri saja pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.